Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan juga rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan waktu untuk hadir dalam majlis ilmu, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita mohon kepada Allah untuk juga salawat dan salam disampaikan untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Adi Al-Jambari dalam kajian Asmaul Husna, yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema Rasyid, ya. Allah maha memberi irsyad atau petunjuk, dan tentu makna irsyad sangat berbeda dengan apa yang kita pahami petunjuk gitu ya. Karena begitu banyak makna al-irsyad yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Karena bahasa kita begitu sempit untuk bisa memahami kata irsyad. Dan Allah juga al-hadi, maha berpetunjuk. Tentu insya Allah nanti akan dibahas juga apa yang membedakan antara al-hadi dan al-rasyid gitu ya. Karena kita sungguh untuk mengenal nama Allah ini harus memahami banyak aspek bahasa, dan juga tentu pendalaman dari makna ini adalah bagaimana kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Punya sebuah teladan yang sungguh nama-nama agung Allah ini harus terwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Alhamdulillah bersama kita sudah dianjamari, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi eh, kesehatan, keberkahan, dan juga tentu ke istiqamahan dalam dakwah beliau, ya. Dan juga doa untuk kita semua jemaah yang dimulakan Allah, yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Dan Alhamdulillah wa syukurillah, eh, tema tentang Ar-Rasyid yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Baik, sudah di Al-Jambari, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kembali berjumpa, ya. Sebuah kenikmatan yang luar biasa nih. Pagi ini kembali mulazamah dengan Ustadz Al-Kiram, dan juga tentu hadir para jamaah di sini yang alhamdulillah istiqamah, ya, untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita. Ya, Amin amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, tafadhal masykura. Kita akan sama-sama menyimak sebuah pembahasan tentang Ar-Rasyid. Mari siapkan diri kita. Eh, Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah melalui hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari hafizahullah ta'ala. Tafadhal masykura. syukran. Jazakumullahu khair. Amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Semoga nggak bosan ya, hampir tiap hari ketemu. Masya Allah. Enggak, Bude. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kalau sebentar-sebentar ketemu kan ngangenin. Kalau ini tak khawatirin delay gitu. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan sesedikit apapun yang Allah SWT karuniakan kepada kita, puji Allah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai, selalu senantiasa menghadirkan pujian bagi Allah atas apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Mungkin ada sebagian dari kita yang kemudian nggak tahu mesti sarapan apa, nggak tahu mesti makan apa. Sementara saya sudah ada
Sukamai Tenggiri, pagi-pagi udah pamer. Eh, Mungkin ada yang ada kopi, ada yang ada pakai teh, ada yang macam-macam gitu ya. Ada yang apa? Alpukat sama telur gitu ya. Alpukatnya geser ke es campur, telur geser ke soto. Gitu tetap aja nggak bisa diet itu yang begitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita doakan juga tidak hanya para pengurus, pembina, tetapi juga seluruh keluarga kita tanpa terkecuali. Allah SWT terus senantiasa berkahi, beri rahmat, tidak hanya hidayah, tetapi juga iradah, kudrah, ma'unah, terlebih ma'unahnya, inayahnya. Sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama dengan keluarga di surga. Amin. Kita doakan terus saudara-saudara kita di Palestina supaya mereka kokoh jiwanya, kuat hatinya untuk bisa mewujudkan cita-cita menjadikan Palestina kembali berdaulat. Kita sampai kepada Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini yang ke 98 kalau saya nggak salah. Jadi berarti kurang satu lagi. Ada disclaimer-nya adalah bagian yang saya bukan ahli daripada Asmaul Husna, tetapi saya hanya sekedar membacakan kitab-kitab para ulama berkait dengan itu, sehingga tidak ada yang baru dari apa yang kita pelajari, melainkan para ulama terdahulu sudah menuliskannya. Kita di challenge sama Ustadz Halis bahwa membedakan antara Ar-Rasyid dengan Al-Hadi. Barusan saya uh, coba kulik gitu ya. Ini memberikan gambaran yang sama, yakni sifat Allah sebagai pemberi petunjuk, tapi ada nuansa yang berbeda dalam makna dan penekanannya. Jadi kalau Al-Hadi itu maha memberi petunjuk, kalau Ar-Rasyid itu maha pandai dan maha bijaksana dalam petunjuk. Jadi kalau Al-Hadi itu memberi petunjuk dan bimbingan, kalau Al-Rasyid itu kebijaksanaan yang sempurna dari Allah. Jadi contoh misalnya cahaya yang menerangi kegelapan, membimbing dari kesesatan ke jalan lurus itu Al-Hadi. Tetapi kalau kemudian Ar-Rasyid itu lebih kepada memastikan petunjuk itu sempurna tanpa kesalahan, mengarah kepada hasil terbaik. Ini mencakup kepiawaian Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menuntun semua makhluk ke arah yang paling hikmah. Kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang susah dikasih tahu, ngeyel, keras kepala, atau apa ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu bodoh karena tidak ada ilmu padanya. Maka yang kita harus sampaikan adalah pengantar tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas semua atau di atas segala ilmu. Nah, jika dia sampai kepada pemahaman itu sebetulnya sudah hampir selesai. Karena jika ada pemahaman tentang bukan Allah yang paling, ini agak repot. Gitu. Denialnya pasti lebih lebih seru. Jadi fokusnya Al-Hadi pada proses pemberian petunjuk, tapi kalau fokusnya Ar-Rasyid pada kualitas dan kesempurnaan petunjuknya. Kalau Al-Hadi memberi petunjuk, tapi Ar-Rasyid itu memberi petunjuk dengan kebijaksanaan yang sempurna. Begitu kurang lebih dari apa yang saya pelajari dari bedanya Al-Hadi dengan Ar-Rasyid. Nah, eh, Bapak Ibu yang dimati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, mari kita menyelami nama agung Allah Ar-Rasyid ini yang maha pandai, yang maha memberi petunjuk sempurna, yang maha
bijaksana dalam menetapkan jalan yang lurus. Dan nama ini bukan sekedar gelar, melainkan sebuah panggilan ilahi yang penuh kasih, menuntun kita dengan um, kelembutan dan menuju kepada kebenaran dengan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Mari kita lihat di dalam surat yang kedua kalau saya nggak salah, ayatnya yang ke-186. Bener nggak tuh? Saya kadang kalau lupa tuh suka nggak inget saya. 186 tentang Allah itu dekat, udah? Betul, betul. Iya. Betul teh. Iya udah. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Iya. Agar mereka memperoleh kebenaran itu adalah terjemahan dari yarsudun. Dari kata Allah menggunakan kata rosyada. Jadi kata rosyada itu bermakna penjagaan, membimbingan, penunjukan atau jalan yang benar. Sehingga ketika kita tahu bahwa la'allahum yarsudun gitu ya, dikatakan la'allahum yarsudun agar kalian senantiasa terjaga dalam bimbingan kebenaran. Makanya kalau ada orang yang kemudian namanya adalah Abdul Rashid gitu ya, maka seharusnya dia adalah menjadi guidance, menjadi petunjuk buat para orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi tour leader, menjadi pembimbing, ya, menjadi mutawif gitu ya. Ini kalau kita pahami secara sederhana, Allah akan menggambarkan bahwa sifatnya ini sempurna dalam kebijaksanaan yang kemudian segala tindak dan keputusannya adalah petunjuk yang terbaik. Tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekeliruan. Dan kalau kemudian kita lihat surat Hud ayat yang ke-87, ini ada isyarat tentang petunjuk yang benar atau kecerdasan dari Allah ini sangat dominan. Di surat 87 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh agar kamu meninggalkan apa yang disembah bapak kami, atau agar kami berbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Sungguh, kamu benar-benar seseorang yang sangat penyantun lagi pandai. Kata Rashid digunakan oleh Nabi Syuaib sebagai pujian atas kebijaksanaan. Ya. Maka secara tersirat, dia menuju kepada sumber kebenaran yang kebijakan yang sejati, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah adalah zat yang menganugerahkan kebijaksanaan itu kepada para nabi dan orang pilihannya. Kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, di situ Allah SWT memberikan satu doa, ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu sesungguhnya petunjuk ketakwaan, sifat ifah menjaga diri dan kecukupan harta atau kecukupan jiwa, kekayaan jiwa. Nah, petunjuk di sini adalah petunjuk yang berasal dari kata ar-rasyid yang akan membimbing kita pada jalan kebenaran. Mari kita perhatikan di surat Al-Hujurat, surat yang ke-59, ayatnya yang ke-7. Ada yang berkenan mau? Iya udah. Maka silakan. Ayat ke-7. 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Hmm. Saya salah kasih Salah ya? kualifikasi. Iya, saya yang salah. Sebentar. Surat 49 ya, ayat 7. 49 ayat 7 deh. Bentar. Iya udah. Mangga. 49 ayat 7, Al-Hujurat ayat 7 ya. Ya, Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. ya. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya. Disebut di bagian akhir itu ar-rasyidun. Orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Artinya dia terjaga, dia terbimbing, dia dikelola betul oleh Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala memiliki nama Ar-Rasyid yang maha tepat tindakannya. Kata eh, Rasyid ini tersusun dari huruf Ra, Shin, dan Dal, yang makna dasarnya adalah ketepatan atau lurusnya jalan. Maka dari makna ini lahir kata Rushd atau Rusdi gitu ya, kalau orangnya. Atau manusia yang sempurna akal jiwanya, sehingga dia mampu bertindak dan bersikap dengan tepat. Dari istilah ini lahir juga kata mursyid, yang berarti yang memberikan bimbingan atau petunjuk dengan cara yang tepat. Artinya kalau ada seorang yang disebut mursyid, berarti orang tersebut adalah orang yang tepat untuk menunjukkan ke jalan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Tetapi mursyid ini banyak di kalangan tarekat yang kemudian malah menjerembabkan orang kepada kesyirikan atau malah keluar dari syariat dengan membawa pemahaman-pemahaman baru. Waliyadzubillah. Kata ini bermakna kekuatan dan keteguhan. Rasyadah berarti batu karang, yaitu satu benda yang menunjukkan kekuatan dan keteguhan. Ketika ada orang yang dipanggil Rashid, maka orang ini harus punya karakter yang tangguh, kuat, dan mampu bertindak dengan tepat. Karena Allah Ta'ala eh, memiliki sifat Ar-Rashid ini, semua tindakan yang dilakukan pasti tepat, cermat, dan tidak akan meleset. Maka ketentuan Allah tidak akan terlambat dan tidak pula terlalu cepat, tidak kebesaran, tidak kekecilan, tidak kelebihan, tidak pula kekurangan. Jadi Allah Ta'ala membalas manusia baik dengan kenikmatan ataupun siksaan dengan ukuran yang sangat tepat dan sebanding dengan kapasitas amal yang dilakukannya. Maka kita sering bercanda sesuai amal perbuatan gitu kan ya. Tidak ada sedikit pun kezaliman yang hadir dalam tindakan Allah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-284 Bapak Ibu. Silakan. Al-Baqarah 284 udah? 284. Mangga tuh. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi penekanannya Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Maka ketika kita ingin sekali menyampaikan kelezatan iman dan kenikmatan ibadah kepada orang yang tidak Allah SWT berikan kenikmatan itu, maka sulit buat kita menjelaskan kepada dia betapa kenikmatan iman dan lezatnya ibadah itu sesungguhnya membahagiakan. Eh, Misalnya ya, orang tahajud itu tenang nggak sih?
Insya Allah. Harusnya Nah, harusnya sih tenang ya. Tapi ada kondisi di mana ketika tahajud itu malah makin banyak gangguan. Ada jin lah yang negor, ada bunyi ganggu lah, apalah segala macam dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak tahajud nggak muncul itu. Nah, padahal itu kan sebetulnya sebuah bentuk godaan atau ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau dianggap itu sebagai ujian. Atau itu cara Allah SWT untuk ngetes beliau sampai sampai mana ketahanannya untuk berhadapan sama yang kayak begitu. Eh, Dulu waktu masih ketika apa ya masih berkutat sama hal-hal yang klinik gitu ya, yang sinkretik begitu. Saya sering ketemu dengan keris-keris yang berterbangan, yang apa istilahnya. Eh, Kalau orang Jawa bilang itu pating gelodak. Jadi keris itu kan bentuknya gitu ya, ada gagang, ada bannya gitu, terus ada rumahnya itu. Nah itu apa eh, kayak apa namanya kayak beling satan gitu, rudak 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 rudak. Itu ternyata dulu eh, rupanya yang saya nginep di Tebet waktu itu ada namanya Bu Sri Honggowongso, dulu beliau pengelola Jaya Ancol, ya, Taman Impian. Eh, itu saya nginep di situ dan kemudian kerisnya beliau yang marah ternyata ada yang saya bawa dari keluarga kami itu nggak cocok sama itu. Saya lagi tidur itu dibangunin. Kamu kamu siapa? Kamu siapa? Ditanya saya siapa? Ya, lah saya Dodi saya bilang. Enggak, kamu siapa? Kamu dari keluarga mana? Keturunan dari siapa? Langsung diturut teranya, serut. Bener, gitu. Ternyata ada yang ikut saya eh, dan kemudian itu apa istilahnya ya? Kalau tanya Ustaz Hasan Bisri itu biasanya jin waris, gitu. Jin yang diwariskan dari keluarga. Sebetulnya saya nggak miara, tapi dia ikut sendiri, gitu. Tapi alhamdulillah sudah dikeluarkan ketika tahun 2004 kalau nggak salah. Dan itu sekarang sih alhamdulillah udah bersih. Jadi Bapak Ibu ngomong sama orang benar sekarang nih. Kalau dulu nggak benar soalnya. Baik, mari kita lihat bagaimana pendapatnya ulama tentang Ar-Rasyid ini, gitu ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Ar-Rasyid ini adalah zat yang segala tindakannya berjalan sesuai dengan hikmah yang paling tinggi, tanpa kesalahan, tanpa kekeliruan. Ini dalam menetapkan segala sesuatu di tempat yang paling benar. Nggak mungkin Allah keliru. Artinya gini, genomik DNA kita bakal sama nggak? Nggak ada yang sama. Sangat spesifik. Sidik jari ada yang kembar nggak? Nggak ada. Meskipun lahir kembar identik, nggak ada yang sama sidik jari. Retina deh, cetakan retina kita, gitu ya. Apakah ada yang sama? Nggak mungkin ada yang sama. Jadi Allah SWT menciptakan kita itu sebagai persona yang sangat individu, yang sangat istimewa. Kita adalah kita sendiri atau pribadi sebagai sebuah personil yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang cetakannya di Allah SWT. Makanya ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana, gitu. Selalu innal insana, pasti ada insan di situ. Jarang Allah menggunakan kata nas. Jadi ketika Allah SWT menggunakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi dengan sidik jari seperti itu, dengan genomik seperti itu, dengan DNA seperti itu, dengan retina seperti itu, maka dia spesial sendiri, gitu. Kalau toh ada miripnya gitu, itu hanya hanya apa namanya garis-garis muka yang ya nggak mirip-mirip banget lah. Ada yang bilang saya ini kalau nggak pakai kacamata kayak Chester Bennington gitu, tapi pakai jenggot. Urusan dia lah gitu ya. Ada yang bilang saya ini kalau nggak pakai jenggot kayak Hedi Yunus gitu.
waktu jajar sama Ustadz Erik Yusuf Bandung gitu. Itu juga katanya kayak abang adik, dia kayak adiknya, saya kayak abang-abang. Eh, di Rawadomba itu ada tukang kerupuk, itu juga dibilang mirip saya. Mukanya pasaran. Kalau ada yang tahu band Aulia, itu Kin, basisnya itu mirip juga sama saya. Jadi kalau pakai kacamata hitam itu udah bagus. Pasti panggil Kin, gitu. Ya gitu deh, muka pasaran begini emang. Ala kulihal bukan pada miripnya, tetapi bagaimana genomik DNA, retina, dan sidik jari itu menjadi sangat spesifik bagi kita. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa selalu merujuk kepada Allah sebagai sumber utama petunjuk dan kebijaksanaan. Sedangkan Syekh Abdurrahman Sa'di, seorang ulama tafsir kontemporer, menjelaskan bahwa Allah itu Ar-Rasyid adalah maha sempurna dalam pengajaran dan bimbingannya, dan maha bijaksana dalam mengelola segala urusan makhluknya. Dan Allah menuntun mereka pada kebaikan dan kebenaran sekehendak Allah. Maka ulama sepakat bahwa Ar-Rasyid adalah menetapkan segala sesuatu dengan benar baik di dunia maupun di akhirat, dan siapapun yang mengikuti petunjuknya akan mendapat kebaikan. Nah, bagaimana mengaplikasikan keseharian kita, tuntunan yang lembut yang menurut kita kita harus hayati Ar-Rasyid itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya bukan hanya menghafal atau memahami, tetapi eh, bisa kita lakukan begini. Em, Jadikan doa dan istikharah sebagai kebiasaan dalam setiap persimpangan hidup. Rasulullah SAW itu kalau mau pergi, mau bepergian, beliau selalu sholat istikharah. Sebagian orang menganggap itu sebagai sholat safar, padahal bukan. Beliau istikharah untuk menetapkan hati, sehingga semua pekerjaan, pernikahan, pembelajaran, biasakan bertanya kepada Ar-Rasyid. Mohon petunjuknya. Dan ini bukan berarti kita pasif ya, tapi justru aktif mencari arah dari Sang Maha Pemberi Petunjuk. Artinya gini, bayangkan kalau kemudian seorang anak yang tersesat di hutan, dia akan mencari jejak suara atau cahaya yang membimbingnya. Kira-kira kalau kita ada di hutan gitu ya, maka yang kita harus lakukan kalau tersesat, kira-kira apa Bapak Ibu? Nggak pegang kompas, nggak pegang HP, Berdoa, Ustaz. analog. Gimana? Berdoa. Bentar. Doa. Nggak cukup. Lihat matahari. Lihat matahari, masih malam. Cari pohon yang tinggi. Hmm. Kita naik, kita baru bisa ngawasin. Oh, di sana perkotaan. Oh, ini gunung. Oh, ini bukit yang tadi. Oh, ini sungai yang sebelah sini. Berarti saya harus ke gitu, sesuai dengan keinginan. Jadi makin meninggi menuju kepada Allah. Itu apa, sebuah bagian yang kadang-kadang kalau udah buntu semua kanan depan belakang kiri, udah bagaimana Allah sajalah gitu. Karena dengan memohon petunjuk Allah, kompas terbaik, kita akan merasa tenang karena tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar untuk membimbing kita. Dan kita mesti bersikap bijaksana dan berhati-hati. Artinya sebelum bertindak atau bicara, kita luangkan waktu sejenak untuk berpikir dan merenung. Apakah keputusan ini membawa kebaikan? Apakah kata-kata ini akan menyakiti? Menurut sifat Ar-Rasyid tadi, berusaha menjadi orang yang cerdas dan tepat dalam memilih langkah, tidak terburu-buru, selalu mempertimbangkan akibatnya. Artinya coba renungkan bahwa betapa banyak masalah yang bisa dihindari jika kita lebih bijak dalam bertindak, ya kan? Dengan menghayati Ar-Rasyid ini kita diajak untuk jadi pribadi yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi cerdas emosional dan cerdas spiritual. Ini petunjuk yang lembut agar kita tidak hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi juga merenungkan dampak jangka panjang. Jadi eh, setelah kita sendiri merasakan petunjuk dari Ar-Rasyid, tugas kita adalah menjadi
Rasyid kecil bagi orang lain. Karena kita Abdur Rasyid. Berikan nasihat yang baik, bimbing dengan kesabaran, jadi teladan dalam kebaikan. Dan ini bisa dimulai dengan lingkungan yang paling dekat, keluarga kita, tetangga, rekan kerja, teman sepermainan, apalah segala macam. Mungkin ada grup-grup WA, grup-grup WA yang masih terlibat kita dengan kawan-kawan lama dan seterusnya. Biar mereka melihat perubahan kita dan seterusnya. Misalnya ada seorang ibu nih yang bimbing anaknya belajar. Dia atau guru yang mengarahkan muridnya atau seorang pemimpin yang bawa rakyat ke arah kemajuan. Mereka ini adalah cerminan kecil dari Ar-Rasyid yang menuntun dengan kelembutan menjadi pribadi yang memberi petunjuk dengan benar dan inspiratif. Maka kita ikut menyebarkan cahaya Ar-Rasyid di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa terbatasnya ilmu dan tingkat ma'rifatullah, kedekatan orang dengan Allah, kita sering kecewa terhadap semua ketentuan Allah, sering merasa bahwa keinginan kita lebih baik daripada ketentuan Allah, sehingga kita sering kecewa dengan keinginan kita yang tidak terkabul. Kita kecewa ketika tidak lolos seleksi karyawan sebuah perusahaan gitu, atau berburuk sangka malah kepada Allah. Padahal di balik kegagalan itu Allah Ar-Rasyid telah menyiapkan rencana yang lebih baik bagi kita. Ada di antara kita yang pernikahannya gagal, ada yang tidak mulus-mulus saja menjalankan keluarga. Ada yang malah suaminya nggak benar, ada yang istrinya nggak benar, ada yang anaknya nggak benar. Dan contoh itu sudah terjadi di masa Nabi. Ada Nabi Lut yang bininya ngaco, ada Nabi Nuh yang anaknya ngaco, gitu. Ada Nabi Adam yang anaknya bunuh-bunuhan, gitu. Ada Nabi Syuaib yang, ada Nabi Hud yang, Nabi Soleh yang, gitu. Ketika sudah memberikan bukti-bukti kepada masyarakatnya, tetap saja mereka ingkar. Jadi kalau sekarang kita ngadepin orang-orang yang kita mau ajak ke MKI tapi susahnya minta ampun, ya bayangkan saja bahwa dulu itu ada yang Allah SWT beri petunjuk dalam konteks Nabi Soleh itu kurang apa coba? Minta onta merah hamilnya sekian bulan, berapa? 10 ya? 10 bulan kalau nggak salah. Saya kurang ingat detailnya. Coba keluarkan unta betina warnanya merah, usia hamilnya 10 bulan, keluar dari batu ini. Itu udah nggak mungkin banget. Udah nggak mungkin banget, permintaannya muskil. Tapi dipenuhi sama Allah SWT untuk menunjukkan bahwa Nabi Soleh adalah Nabi. Apa yang terjadi? Nggak digubris juga. Jadi hidayah memang punya Allah, bukan punya kita. Tetapi kita tugasnya adalah menyampaikan dengan hikmah. Nah, ketika Allah menjadikan kita sebagai penguasa misalnya, atau kerja di tempat yang lebih berkah atau lainnya. Begitu juga ketika kita gagal menikah, kena sakit, nggak lulus ujian, kecelakaan, dan hal yang tidak mengenakan lainnya, kita sudah berusaha optimal. Kita terus berdoa supaya diberikan takdir yang terbaik. Nah, kita sering mengatur takdir yang terbaik versi kita. Kalau misalnya ada sebuah proyek, terus berharap, ya Allah, aku mohon takdir terbaikmu. Terus tiba-tiba harapannya gol atau nggak gol? Kalau kita berharap sesuatu, itu ujungnya sukses atau nggak sukses? Sukses. Kalau nggak sukses itu kira-kira takdir terbaik dari Allah nggak? Iya. Baik. Nah, tapi berapa banyak orang yang bisa nerima itu bahwa oke, apapun hasilnya itu pasti terbaik buat saya. Tapi ada orang yang kemudian memaksakan bahwa eh, yang namanya terbaik itu ya versi saya. Di tahun berapa ya? 2022 atau 23 ya? Jadi saya ngurus haji, terus kemudian ada salah satu jamaah yang apa namanya berusaha untuk ikut sama kami. Apa yang terjadi di situ? Dia
melakukan satu eh, apa eh, permohonan gitu ya, doa kepada kami. Ya mudah-mudahan ini Allah berikan takdir terbaik. Tapi ketika saya sampaikan, Pak, takdir terbaik itu nggak selalu sukses loh. Nah, Ustaz jangan gitu dong. Dia bilang gitu. Loh, kan kalau Allah Subhanahu wa taala nggak berkenan kita melakukan itu kan berarti itu takdir baik juga gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi egois dalam memahami. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita, ada kehendak Allah sama keinginan kita. Yang harus kita dahulukan ya, Pak. Kehendak Allah. Ah, yang benar. Kan udah dengar kata Ude. Padahal gini, kasus yang paling sering saya jadikan contoh. Mau ke bandara, kasih tahu sama supir, Bang, cari jalan yang paling cepat ya. Flight saya mepet. Saya istirahat ya, Bang. Tidur dia. Begitu melek, astagfirullahaladzim. Kok masih di sini? Kan ya bisa lewat tol tadi, bisa mintas anu, bisa seolah-olah kita yang ngatur takdir hari itu yang terjadi sama kita adalah seperti yang kita mau. Siapa yang suka gitu tuh nggak usah ngacem. Kita lihat di surat 2 ayat 216. Masih ingat ya? Ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Bahwa kurhul lakum dan kalian nggak senang perang itu. Tapi Allah SWT dalam frase yang ketiga menyebutkan bahwa wa asa antrakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu padahal itu baik buat. Dibalik juga di bagian yang selanjutnya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kamu pikir itu baik, kamu boleh jadi senang, tapi itu nggak bagus buat kamu. Gitu. Nah, mana yang benar Abdul Rashid atau Abdul Rashid? Tulisannya Abdul Rashid, alif lam ta'rif. Jadi tulisannya Abdul Rashid tapi bacanya Abdul Rashid karena alif lamnya ta'rif samsiah. No, jadi bahas tajudnya. Oke, begini. Kita harus yakin bahwa Allah itu selalu tepat tindakan waktu dan momentumnya, walaupun manusia ini bermiliar jumlahnya, tapi balasan Allah pasti tepat kepada orang per orang sesuai kadar keimanan dan kekufurannya. Maka balasan dari Allah ini nggak akan tertukar. Kita nggak usah khawatir menghadapi semua ketentuan Allah. Yang terpenting niat kita lurus, ikhtiar kita maksimal, udah sisanya lepaskan kepada Allah. Dan Allah bertindak tepat karena ilmu Allah sangat luas, tidak bertepi. Ketepatan itu berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki. Allah ini Al-Alim, Allah ini Al-Khabir, Allah ini Al-Basir, dan Allah As-Sami'. Jadi lengkap sudah yang ada pada Allah, nggak bisa dibantah, gitu ya. Nah, eh, seorang hakim bisa memutuskan satu perkara yang tepat karena dia punya pengetahuan yang lengkap dan bukti yang cukup. Semakin lengkap data yang dimiliki, semakin tepat pula keputusan yang diambil. Sama kayak kita pakai AI. Pakai AI itu prompting. Kalau kita nggak detail, nggak rigid, gitu, maka ya dia ngasal ngasihnya, gitu. Taib. Saya cukupkan sampai di sini dulu supaya kita bisa berinteraksi dengan uh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nggak arif rasanya kalau saya ngomong sendiri ngecus dari tadi. Ustaz Holeh sampai ngantuk-ngantuk tuh nemenin. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Jamaah yang bukan Allah, mari kita sama-sama manfaatkan sisa waktu untuk saling berbagi ya. Bisa bertanya ataupun juga bisa sharing gitu ya. Dan kata Ude selalu berbagi rahmat ini menjadi penting ya di sesi akhir kajian kita. Karena sama-sama kita menjadi bagian
saling mendukung dengan memohon kepada Allah. Ahmad Nyai. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dalam Ar-Rasyid ini kan ada kebijaksanaan. Nah, sebetulnya makna kebijaksanaan ini tuh sesungguhnya dalam Islam tuh seperti apa sih, Ude? Apakah seperti makna Al-Hakim atau gimana, Ude? Atur nuhun. Baik, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kebijaksanaan itu lebih kepada tepat di dalam menentukan, tepat di dalam menyampaikan, tepat di dalam menentukan. Jadi memilih diksi, milih narasi, kemudian menyampaikan dalam waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu kebijaksanaan. Jadi contohnya gini, kemarin saya nanya ke siapa ya, ada nggak yang mau saya kasih 10 keping dinar? Dia jawab mau. Kalau Ya. saya lempar ke mukanya, pasti nggak ada yang mau. Karena apa? Caranya salah. Semewah apapun keindahan, kalau disampaikan dengan cara yang tidak indah, gitu, nggak bisa. Nah, ada yang kemudian bagian yang kita pahami sebagai kebijaksanaan itu biasanya sudah punya pemahaman yang didahului dengan keperkasaan. Nanti kita gabung bagaimana menggabungkan antara nama yang satu dengan nama yang lain. Kenapa Allah SWT menggunakan frase Azizun Hakim? Karena hakim itu kalau nggak aziz, dia nggak bisa jadi hakim. Selama masih bisa disuap, dia nggak akan bisa memutuskan. Pasti akan berat sebelah. Jadi kalau dia perkasa, nggak terguncangkan, siapa dulu? Baru dilopa ya. Nggak ada urusan. Ada hakim-hakim yang nggak ngikutin apa kata pemegang kasus, ditembak mati, banyak. Gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian kalau kita lihat kebijaksanaan itu lebih kepada bagaimana seseorang kemudian atau Allah Tabaraka wa Ta'ala melengkapi khazanah yang akan disampaikan dengan cara tadi. Allah teliti nggak bahwa orang ini harus ditegur dengan cara seperti apa? Allah paling tahu itu. Allah tahu nggak waktu yang paling tepat untuk ngingetin ini orang? Gitu. Tapi kita yang kemudian kurang peka terhadap apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita. Udah dikasih sinyal-sinyal, dikasih tanda ini apa segala macam, tetap aja. Ada nggak di antara kita yang kemudian karena workaholicnya sampai kemudian istirahat itu menjadi istirahat itu apa ya? Sehingga badannya rusak, nggak karuan setelah sekian lama gitu. Nggak dirasa, ternyata kanker. Ya kayak gitu-gitu tuh. Hawa nafsunya lebih gede sehingga dia lebih mementingkan yang penting urusan saya selesai. Itu nggak bijak namanya. Ya, sama kayak saya ini ngomong terus gitu, berusaha untuk bijak, makanya saya rem gitu. Belum sampai sejam saya rem dulu. Jadi nggak arif rasanya gitu. Kalau kemudian saya ngomong sendiri tanpa kita buka tanya jawab. Kurang lebih seperti itu deh. Iya, Allah udah, alam. kita tuh kan sering ini gitu, salah paham. Kita. Biasanya saya lah. Sering Lanjut, salah lanjut. paham bilang, oh orang ini bijaksana ya, tapi karena milih yang kita mau gitu kan. Seringnya kayak gitu kan kalau obrolan tuh. Bapak itu bijaksana ya karena memang sesuai dengan kita gitu ya. Kita sering salah paham seperti itu. Iya, ya itu. Ternyata bijaksana itu nggak bijak sini gitu ya. Jadi Iya, memang iya hawa nafsu digedein kalau kayak gitu. iya, bijaksana Waliyadzubillah. ya udah. Hmm. Jadi bijaksana itu
Kayak Rasul SAW. Tidak hanya put the right man on the right place in the right time, tapi Rasulullah SAW punya yang keempat. Apa? Ada yang tahu nggak? Kan biasa orang dalam manajemen itu put the right man in the right place in the right time. Rasulullah SAW punya yang keempat. With the right way. Ada orang mau jadi pemimpin, saya jadikan saya pemimpin. Enggak, kamu belum pantas jadi pemimpin. Duh, bisa begitu tuh. Bersama Ben Nixon nanya ketika 70.000 orang masuk surga. Saya masuk. Saya doakan saya masuk surga ya Rasul. Kamu termasuk. Terus ada yang ngacung juga setelah Usama. Saya juga ya Rasul. Kamu udah keduluan sama Usama. Waktu ada perempuan yang nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si A dan si C meminangku. Lalu apa yang aku harus lakukan? Menikahlah dengan B. Berarti apa? Rasulullah SAW tahu betul. Ngepasin. Gitu. Wallahu a'lam. Syukran udah Afwan. jazakallah. Uni Yuni. Tafadhali. Assalamualaikum Ude, jangan bosan ya. Waalaikumsalam. La. Justru Uni yang jangan bosan. Tiap hari yang lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini aja bukan. Jadi kan tadi Ude bilang terbatasnya ilmu itu bikin kita sering kecewa kepada Ya. takdir Allah gitu Ya. kan. Ya. Jadi yang mau Ana tanyakan, apa sih ilmu yang harus kita kuasai sebagai seorang muslim itu biar kita tuh nggak kecewa. Karena Oke. pernah Ana di kasus Ana sendiri, ketika itu terjadi Ana nggak ridho kayak gitu, nggak ridho. Terus setelah lama bertahun-tahun akhirnya baru Ana menemukan kajian tentang ujian itu, ternyata ada loh diuji sama Allah ujian Masya seperti Allah, itu kayak Masya gitu. Allah, Jadi Masya Allah. kayak, oh makanya aku sekarang hadir majelis ilmu lagi karena ternyata tuh stop stop belajar ilmu agama itu tuh itu Mengerikan. Ya. mengerikan banget, nggak ada apa ya, nggak ada tuntunan. Makanya aku sering nanya, udah maaf ya. Dia nggak apa-apa. Dengan Ya. senang hati. Jadi skill basic sebagai seorang Islam tuh apa kalau misalnya yang ilmu-ilmu umum itu kan kayak cuma skill tambahan kayak Ya, gitu kan. ya. Sebagai seorang muslim gitu deh, syukron. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La syukur ala wajib. Uni buka surat 57 ayat 22. Allahu Akbar. Ya udah. Silakan. Bentar udah. Al-Hadid ya udah. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Dua tiganya. Oh, 2-3-nya. Bentar. Ya kan tadi udah. Iya, bentar. Oh, soalnya ini bentar 2-3. Ya. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang Uni bisa tangkap dari ayat itu? Bahwa apapun yang terjadi itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mungkin nggak Allah keliru? Nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Gitu, Masya Allah. Clear ya? Ya, syukur dulu deh. Itu ilmu dasar tentang akidah. Betapa Allah udah ngatur semua. Udahlah, biar Allah aja ngatur gitu. Ya bener. Nggak nyampe soalnya udah. Nggak nyampe ilmunya. Insya Allah. Seperti Jadi itu apa ya. kita ini udah apakah kita harus memahami Al-Quran atau haruskah kita apa? Harus. Kalau memahami Al-Quran harus. Tapi kan kayak makan gajah. Gimana Bukan, caranya? apakah kita menghafal Caranya makan gajah gimana nih? direndang, Terus? dimakan? Ya, habis sekali. Enggak lah, Nah, jadi mesti sesuap-sesuap kan? sesuap-sesuap. Jadi hari ini dapat ini, besok dapat yang lain, apalagi semacam dan seterusnya. Iya.
Ya udah. Barakallah. Ya, syukron. Afwan. Yang lain silakan monggo. Kalau nggak ada kita sudahi ya. Besok kita sambung lagi. Atau Kamis depan insya Allah Bu Dwi kita bahas Ar-Rasyid lagi Mas ini versi yang kedua. Gitu ya. Allah alam. Saya balikin lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita usia dan kesehatan deh. Insyaallah di pekan depan kita masih membahas tentang Ar-Rasyid dan di besok hari tentang sekolah ayah bunda gitu ya, insyaallah ya bersama Ude juga insyaallah, dan kita tentu bersyukur ya bisa bersama terus sama Ude karena bermulazamah dengan guru ini sangat penting ya. Terus menerus kita dibimbing oleh guru kita sebagai mursyid ya, tanda petik mursyidnya ya, bukan mursyid eh, apa Hakikat. namanya, eh, kaum sufi ya gitu ya. Karena beda sekali ya tradisi, kalau sufi ini memang samina wa ata'in itu luar biasa saat ini terhadap seorang mursyid ini. Dan kalau kita memang ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, dan guru sebagai fasilitator untuk kita mengenal Allah dan Rasulnya, makanya seringkali para guru kita mengajak untuk langsung kita berinteraksi dengan Al-Quran, langsung berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW, jika kita tahu sumbernya, bukan hanya perkataan ulama atau perkataan para guru, para ustadz gitu ya, tapi langsung dari mana sumbernya. Bahkan udah sering kali menunjukkan di mana letak suratnya, letak ayatnya, hingga kita makin akrab dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firmannya. Alhamdulillah, masyaAllah, sekali lagi jazakumullah khairan katsira, wabil khusus untuk guru kita Sadadi Al-Jambari yang sudah menemani kita sejam lebih ya untuk sama-sama kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma-asmanya, yaitu nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ar-Rasyid, salah satu yang insya Allah kita akan kembali lanjutkan pembahasannya di pekan depan. Dan sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang juga istiqamah untuk hadir di majelis ilmu dan juga rutin bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah cintai, karena insya Allah di salah satu dari apa yang sudah diamanahkan kepada kami dan kami gunakan salah satunya untuk kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah di tanggal 18 di Sabtu 2 pekan lagi, Sabtu pekan depan insya Allah kita akan eh, menggelar sebuah kegiatan khitan gratis untuk saudara kita. Silakan jamaah yang ingin berbagi dengan saudara kita dengan mendukung program khitan gratis ini, insya Allah diselenggarakan, dan mudah-mudahan juga ikut hadir juga sama-sama, mungkin bisa ketemu dengan para pengurus, Dr. Kiki dan juga Bude Darmin, juga mungkin guru kita Ustaz Dodi juga bisa hadir, insya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.